Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur movie Garo yang berjudul Garo Kami no Kiba atau Fang of God. Di movie ini diceritakan di mana para satria akan berjuang melindungi manusia dari kebangkitan para iblis. Di sini Ryuga harus menyelidiki misteri baru tentang pencurian armor para satria Makai. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di awal film kita pun diperlihatkan dengan sebuah percakapan dua orang yang sedang membicarakan tentang iblis horor yang memangsa manusia dan satria Makai sang pelindung manusia dari kejahatan horor. Di mana keberadaan horor dan manusia layaknya sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dari penelitian yang pria itu lakukan diketahui terdapat sebuah bahtera besar bernama Taring Dewa. Di mana Taring Dewa merupakan sebuah kendaraan yang digunakan para iblis untuk pergi ke bulan. Sesampainya mereka di bulan, mereka pun akan menyedot kekuatan bulan hingga hal itu dapat membuat mereka kuat dan abadi. Tak lama kemudian pria itu pun meyakinkan bahwa rumor itu bukanlah dongeng dengan mengeluarkan sebuah peta. Dengan peta itu, ia menunjukkan titik lokasi di mana Taring Dewa itu akan berangkat. Ia pun sangat yakin dengan hal itu, karena pria itu ternyata telah menelitinya sejak lama. Saat pria itu menakut-nakuti si wanita, tiba-tiba seorang iblis bernama Boel muncul membunuh pria itu. Yang lebih mengejutkan, tak diduga ternyata wanita yang sebelumnya menjadi lawan bicara pria tadi juga merupakan seorang iblis yang menyamar dan juga merupakan rekan dari Boel. Wanita itu bernama Rinza. Dari informasi yang didapatkan dari pria tadi, akhirnya mereka mengetahui letak bahtera Taring Dewa. Di tempat berbeda, terdapat seorang satria Makai bernama Ryuga yang sedang berlatih dengan diawasi seorang wanita bernama Rian. Setelah latihan itu berakhir, tak lama kemudian horor pun muncul di sekitar area mereka. Sehingga Ryuga harus segera bergegas ke sana. Di tempat berbeda, terlihat seorang iblis sedang bertarung dengan dua orang pria. Namun tiba-tiba sebuah busur panah melesat menembus horor itu. Ternyata anak panah itu milik seorang satria Makai yang bernama Aguri. Sementara Ryuga yang masih dalam perjalanan sontak kehilangan jejak horor itu karena iblis itu telah dikalahkan. Setelah iblis dikalahkan, tiba-tiba di sana muncul seorang wanita bernama Banbi yang merupakan teman kecil Aguri. Di sana Banbi pun berkata bahwa ia sedang membutuhkan bantuannya. Sementara di tempat berbeda tampak segerombolan preman sedang memukuli seorang pria yang ternyata juga merupakan seorang satria Makai bernama Takeru. Dengan kemampuan bertarungnya, Takeru akhirnya berhasil membebaskan diri dan melawan pemimpin gerombolan preman yang ternyata merupakan seorang iblis. Takeru pun berubah menggunakan baju zirahnya untuk melawan iblis itu, hingga akhirnya iblis itu berhasil dikalahkan. Namun tak diduga di sini Takeru juga harus bertemu dengan Banbi yang berhasil mencuri baju zirahnya. Walau begitu, Takeru pun tak tinggal diam dan berusaha mengambil kembali baju zirahnya. Namun tiba-tiba Aguri juga muncul di sana untuk menghentikan Takeru. Hal itu pun lantas membuat Banbi berhasil kabur, sementara Takeru kebingungan dengan apa yang baru saja ia alami. Karena kejadian itu, Takeru segera melaporkan hal itu pada pemimpin Ryume. Diketahui Ryume merupakan orang yang memimpin para satria Makai. Ryume pun lantas memberitahukan hal itu pada Ryuga dan juga Rian. Ryume menduga Banbi telah jatuh ke dalam kegelapan dan mendapatkan bantuan dari Aguri untuk suatu tujuan. Mengingat beberapa hari lagi aktivitas horor akan meningkat, Ryume pun memerintahkan Ryuga, Rian, dan Takeru untuk menyelidiki kasus pencurian zirah itu. Beberapa saat kemudian lagi-lagi Takeru dan Ryuga mendapatkan panggilan untuk membasmi iblis yang berada di dekat lokasi mereka. Sementara itu Rian mencoba menghubungi rekannya yang bernama Haruna untuk menanyakan informasi terkait Banbi. Dari informasi Haruna, akhirnya Rian mendapatkan informasi bahwa ternyata Banbi merupakan seorang pendeta Makai, atau yang dikenal juga sebagai asisten dari satria Makai Tenma Judo dalam menghadapi horor. Rumornya Tenma Judo sendiri telah berubah menjadi satria Makai jahat dan kini telah mati. Di sebuah tempat, akhirnya Ryuga dan Takeru bertemu dengan iblis yang ternyata adalah Rinza dan Boel. Di sana pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan, Boel pun berubah ke wujud iblisnya. Tak ingin kalah, Ryuga pun juga berubah ke wujud satria Makai.
Namun sebelum zirah itu terpasang di tubuh Ryuga, lagi-lagi Banbi pun muncul dan merebut zirah itu. Di saat yang sama ternyata di sana juga terdapat Aguri. Singkat cerita, ternyata semua itu adalah skenario yang telah diatur oleh para iblis untuk menjebak dan merampas zirah para Satria Makai termasuk Aguri. Yang berarti Banbi ternyata sebelumnya telah menipu Aguri dan diam-diam meminta bantuan pada para iblis untuk merampas zirah para Satria. Sedangkan para iblis akan memakan tubuh para Satria agar mereka menjadi iblis horor terkuat. Saat Ryuga, Takeru, dan Aguri terkepung oleh pasukan iblis, tiba-tiba Rian datang untuk menyelamatkan mereka. Seketika itu juga Rian membawa mereka berteleportasi ke tempat yang aman. Sesampainya di sana, Aguri pun menceritakan alasannya membantu Banbi yang ternyata ingin membangkitkan Satria Makai pujaannya yang tak lain adalah Judo. Dengan kekuatan zirah Satria Makai itu, Banbi hanya akan membangkitkan Judo dalam waktu 1 malam saja. Setelah mendengar penjelasan Aguri, akhirnya semuanya memahami dan akan bekerja sama menyelesaikan masalah itu bersama. Setelah mendapatkan semua zirah, akhirnya Banbi akan segera memulai ritualnya. Sementara di tempat berbeda, para Satria menemui Ryume. Singkat cerita, Ryume pun memberitahukan pada mereka tentang adanya taring dewa dan kekuatannya yang sedang menjadi incaran para iblis. Di sana Ryume pun memberitahukan bahwa untuk mengaktifkan taring dewa diperlukan 2 elemen penting sebagai syarat, yaitu iblis dalam jumlah banyak dan Satria Makai yang jahat. Karena taring dewa hanya dapat dibangkitkan oleh Satria Makai yang jahat menggunakan energi negatif dan kekuatan jahatnya. Mengetahui hal itu, mereka pun memutuskan untuk menghentikan hal itu dengan mencari tahu keberadaan Banbi. Ryume yang juga turun tangan pun akhirnya menemukan lokasi Banbi yang berada di terowongan bawah tanah. Sesampainya mereka di sana, Aguri pun segera memperingatkan Banbi agar ia menghentikan ritualnya itu. Namun tak diduga, di sana ternyata Banbi juga dilindungi oleh Rinza dan pasukan iblisnya. Tak ingin buang waktu, Banbi pun segera memulai ritualnya hingga akhirnya seorang pria muncul dari ritual itu. Namun melihat yang muncul bukanlah sosok Judo yang diinginkan Banbi, hal itu lantas membuat Banbi terkejut. Tanpa sepengetahuan Banbi, ternyata Rinza telah mengganti bahan ritual itu. Dan sosok yang muncul itu ternyata bernama Jingga, yaitu seorang Satria Makai yang tewas setelah ia berubah menjadi jahat. Di saat yang sama, tubuh Banbi pun seketika lemas karena kehabisan kekuatan setelah ritual tadi. Setelah membaca pikiran salah satu horor yang ia lawan, akhirnya Jingga mengetahui tujuan para iblis itu membangkitkan dirinya. Ryume yang berusaha melawan Jingga pun tak mampu mengalahkan kekuatannya. Setelah itu Jingga pun pergi dengan membawa serta Banbi, diikuti oleh Rinza dan pasukan iblisnya. Menyadari dirinya akan hidup semalam saja, Jingga pun lantas membagi sedikit jiwanya pada Banbi yang telah tewas karena kehabisan kekuatan. Hal itu pun seketika mengubah tubuh Banbi menjadi sosok Amiri, yaitu kekasih Jingga. Singkat cerita, akhirnya Jingga bersedia mengaktifkan taring dewa. Namun sebagai gantinya, ia meminta pada Rinza untuk mengorbankan iblis Boel. Ryume yang tak ingin tinggal diam, lantas mengajak para Satria Makai bersama Rian ke gedung di mana taring dewa akan diaktifkan. Setelah menghancurkan kubah pelindung yang menyelimuti gedung itu, Ryume beserta para Satria masuk ke dalamnya. Di sana, Ryuga dan yang lainnya pun harus bertarung dengan ratusan pasukan iblis yang menghadang mereka meski tanpa baju zirah. Sementara di tempat berbeda, Rian akhirnya menemukan keberadaan Jingga dan Banbi yang telah diubah ke wujud Amiri. Di saat yang sama, Jingga pun lantas meminta Amiri untuk bertarung menghadapi Rian. Seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun terjadi dengan Amiri yang berada di bawah kendali Jingga. Sedangkan di tempat sebelumnya, Ryuga dan kedua rekannya kini harus berhadapan dengan Rinza yang akhirnya berubah ke wujud iblisnya. Di pertarungan itu, Ryuga, Takeru, dan Aguri sempat dibuat kewalahan. Dan dengan kerjasama ketiganya, iblis Rinza pun akhirnya bisa dikalahkan. Di saat yang sama, tiba-tiba gedung di mana mereka berada kini mulai terangkat dan terbang ke langit. Diketahui ternyata gedung itu adalah bahtera yang dimaksud sebelumnya. Di pertarungan sebelumnya, akhirnya Amiri juga berhasil dikalahkan oleh Rian, dan hal itu seketika mengubah Amiri kembali ke wujud Banbi. Setelah mengalahkan Rinza, Ryuga dan kedua rekannya menghampiri Rian. Diketahui satu-satunya cara untuk menghentikan bahtera itu tak lain hanya dengan mengalahkan Jingga. Sementara Jingga yang melihat kedatangan para Satria lantas tertarik untuk bertarung melawan mereka. Maka dari itu ia pun lantas mengembalikan baju zirah ketiga para Satria Makai itu. Walau para Satria telah berubah dengan baju zirahnya, tak diduga mereka bertiga ternyata masih kewalahan dalam menghadapi Jingga.
Kini Jingga pun seolah mengkhususkan Ryuga untuk menjadi lawannya, karena dahulu ternyata Ryuga memang pernah mengalahkan Jingga. Menyadari akan hal itu, maka Ryuga lantas menyusul Jingga dan melakukan pertarungan berdua dengannya. Di tengah pertarungan, keduanya pun berubah ke wujud Satria Makai. Tak sampai di sana, keduanya pun kembali bertransformasi dalam kekuatan penuh mereka dan melanjutkan pertarungan. Sementara itu, taring dewa juga terlihat hampir sampai ke bulan. Di tengah pertarungan keduanya, tak diduga mereka harus terjebak oleh kekuatan iblis Rinza yang ternyata masih hidup. Di sana Rinza ternyata berencana untuk membangkitkan nenek moyang para horor yang bernama Mesia. Dan ia pun membangkitkan Jingga hanya untuk memperalatnya. Namun secara tak diduga, dengan mudah Jingga pun mengalahkan Rinza dan kembali melanjutkan pertarungannya dengan Ryuga. Di pertarungan itu, Ryuga pun dibuat terdesak oleh kemampuan pedang Jingga yang menusuk tangan Ryuga. Dalam kondisi terdesak itu, beruntungnya Ryuga berhasil membalikkan keadaan dengan menyerang balik Jingga hingga akhirnya serangan itu membunuh Jingga sekali lagi. Dengan bantuan Rian, Takeru, dan Aguri, akhirnya mereka pun kembali ke bumi. Dan taring dewa pun berhasil digagalkan. Sesampainya di bumi, mereka segera melaporkan keberhasilan mereka pada Ryume. Setelah itu mereka pun kembali berpisah untuk menjaga kedamaian bumi. Sementara di akhir film, Jingga terlihat berada dalam sebuah alam kegelapan di mana terdapat Amiri dan nenek moyang iblis yaitu Mesia. Seketika itu juga, Jingga pun berubah ke wujud Satria Makainya dan mencoba melawan iblis itu dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Garo Kami no Kiba kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.